Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-97. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Abah Situnan telah terbangkitkan karena Wang Ling sudah mencapai ranah transformasi jiwa. Situnan kemudian mengusir Zhu Kueji dan berjanji kepada Dutian akan membalaskan dendamnya, merebut kembali jiwa leluhur keempat dan memastikan sekte pemunihan jiwa kembali berjaya. Baru setelah mendapatkan janji luar biasa manis dari Situnan, Dutian pun bisa beristirahat dengan tenang dan mengorbankan jiwanya untuk bergabung dengan bendera 1 miliar jiwa. Setelahnya Situnan menyempatkan diri main-main ke makam surgawi tempat klan peninggalan abadi berada, sebelum kemudian menemukan tubuh anak iblis yang tersegel dan memutuskan akan menggunakan tubuh itu untuk membangkitkan diri. Sementara Abah Situnan membangkitkan dirinya sendiri, Wang Ling ngebolang bentar dan bertemu dengan Zhou Wutai yang akhirnya menceritakan rencana besar Yun Kueji dalam menaklukkan Zhu Kueji dan merebut penguasaan planet Sujaku. Waduh, gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar Abah Situnan tentang kristal pemuni bintang atau kristal bintang kultivasi, Wang Ling merasa cukup khawatir namun berpikir jika seharusnya Zhu Kueji masih belum bisa menguasainya. Saat ini Situnan masih memerlukan cukup banyak waktu untuk menyatu dengan tubuh barunya dan dia juga belum bisa pergi ke planet Tianyu karena membutuhkan lebih banyak persiapan, meskipun planet Sujaku sudah tidak cocok lagi digunakan untuk berkultivasi. Namun di sisi lain dia juga memiliki beberapa ancaman besar seperti Tuosen di tanah dewa kuno dan berpikir bahwa dia memerlukan lebih banyak tonik tambahan untuk memperkuat tubuh dewa kunonya. Ketika itulah Wang Ling mengingat bahwa napas spiritual kuat dari esensi darah klan iblis raksasa yang dia dapatkan ini sangat mirip dengan sosok orang minta tolong yang tersegel di mayit-mayit sekte. Hal itu kemudian membuat Wang Ling menyimpulkan bahwa seharusnya orang minta tolong itu juga berasal dari klan iblis raksasa dan memiliki esensi darah yang sama. Karena itulah sambil menunggu Situnan membangkitkan diri, Wang Ling memutuskan untuk pergi ke sekte mayit dan melihat secara langsung apakah dia bisa mengambil sedikit keuntungan dari orang yang minta tolong di sana. Baru saja Wang Ling keluar dari lembah berdarah tempat anak iblis disegel ketika dia melihat sosok bercaping yang tidak lain merupakan kawan lamanya Zhou Wutai. Wang Ling bergegas menghampiri Zhou Wutai dan melihat mantan ketua aliansi 4 sekte itu sudah mempersiapkan 2 gelas Homer untuk minum bersamanya. Wang Ling pun segera mengeluarkan teko Homer yang dulu pernah dia minum bersama dengan Zhou Wutai hingga menciptakan suasana nostalgia yang menenangkan. Melihat caping yang ada di meja, Wang Ling langsung tahu bahwa teman lamanya itu mendapat bimbingan dari Yun Kueji dan yakin bahwa Zhou Wutai akan menjadi ahli kuat di masa depan. Zhou Wutai menuangkan 1 gelas Homer lagi ketika berterima kasih kepada Wang Ling yang sudah menghabisi Li Yuanpeng dan membalaskan dendam panjang aliansi 4 sekte. Wang Ling tahu pasti Zhou Wutai datang tidak hanya untuk berterima kasih dan meminta kawan lamanya itu untuk mengemukakan tujuan aslinya. Zhou Wutai tampak cukup bingung harus menjelaskan kepada Wang Ling dari mana dan akhirnya memulai ceritanya dari waktu ketika klan peninggalan abadi menumbuhkan pohon reinkarnasi. Pohon reinkarnasi itu agaknya membuat Zhu Kueji cukup terganggu dan akhirnya memimpin serangan secara pribadi sebelum akhirnya berhadapan dengan leluhur kedua klan peninggalan abadi yang kita panggil aja dia Markona. Markona hanyalah dukun 9 daun yang jelas saja lebih lemah dari Zhu Kueji sebagai ahli Ansen dan pertengahan dan akhirnya hanya bisa pasrah ketika sang Sujaku ke-14 menghancurkan 1 pohon reinkarnasi. Meski demikian Markona yakin bahwa menghancurkan 1 pohon tidak akan membuat perubahan signifikan atas jatuhnya kerajaan Sujaku dan membuat Zhu Kueji OTW menghabisinya.
Namun sebelum sempat merealisasikan rencananya, dia sudah lebih dulu terdorong mundur beberapa langkah oleh sebuah kekuatan yang ternyata dikeluarkan oleh leluhur kedua klan peninggalan abadi, sekaligus juga mantan calon Sujaku ke-14 alias adik seperguruannya sendiri, Yun Kueji. Yun Kueji menyapa kakak seniornya dengan ramah sebelum melepaskan kekangan Zhu Kueji di tubuh Markona, sehingga leluhur ketiga itu langsung membungkuk hormat kepadanya. Seluruh anggota klan peninggalan abadi juga berlutut memberi penghormatan pada leluhur kedua mereka, sementara orang yang diberikan penghormatan sendiri justru husuk bertegur sapa lewat jalur kekerasan dengan kakak seperguruannya. Meskipun Zhu Kueji bersikap sangat impulsif ketika melihat kemunculannya, Yun Kueji mengingatkan betapa parah luka kakak seperguruannya saat ini, dan apabila memaksa bertarung maka Sujaku ke-14 hanya akan tinggal nama hari ini. Zhu Kueji hanya mendengus kecil mendengar nada adik seperguruannya yang sangat diplomatis dan bertanya kenapa leluhur kedua itu tidak memodarkannya. Yun Kueji kemudian menjelaskan bahwa klan peninggalan abadi hendak menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu membagi dua planet Sujaku di mana masing-masing bagian memiliki pemerintahnya sendiri dan tidak boleh saling mencampuri. Yun Kueji tidak memaksa kakak seperguruannya untuk memberi jawaban sekarang juga, dan akan menagih jawaban tersebut dalam 3 bulan ke depan. Sepeninggalan Zhu Kueji, Yun Kueji meminta Markona dan anggota klan lain untuk bubar jalan, dan di saat yang sama sebuah kabut hitam muncul sebelum kemudian menjelma menjadi bayangan leluhur pertama klan peninggalan abadi yang kita panggil aja dia Bambang. Bambang dengan marah bertanya, kenapa Yun Kueji membiarkan Sujaku ke-14 pergi? Dan pertanyaan itu hanya dijawab dengan kekehan kecil ketika Yun Kueji menyebut bahwa kristal pemurni bintang masih berada di tangan kakak seperguruannya. Meskipun tidak dapat menggunakannya, apabila berada dalam kondisi terpojok, Zhu Kueji pasti akan menghancurkan kristal tersebut dan membuat semua orang termasuk klan peninggalan abadi di bawah 9 daun akan pergi ke neraka bersamanya. Ketika mendengar penjelasan ini, Bambang auto mingkem dengan ekspresi serius, sementara Yun Kueji geleng-geleng tidak berdaya ketika mempertanyakan kenapa klan peninggalan abadi harus bersikap terburu-buru, padahal dia sudah menciptakan rencana besar dengan mengkader 4 ahli muda yang harapannya bisa merebut title Sujaku secara resmi dan mengambil alih kepemilikan kristal bintang. Bambang langsung murung mendengar omelan Yun Kueji, namun tidak bisa membantah karena semua omelan itu benar adanya. Nah, alasan Yun Kueji memberikan waktu 3 bulan adalah selama waktu itu dia akan menciptakan kondisi di mana Zhu Kueji dengan segala keserakahannya hanya memiliki satu pilihan, yaitu mempertahankan title Sujaku dengan menyerahkan kristal pemurni bintang. Segera setelahnya, selama 3 bulan Yun Kueji memimpin penyerangan ke banyak negara kultivasi peringkat tinggi di planet Sujaku, mulai dari membunuh leluhur sekte Dipo, juga melukai banyak tetua sekte besar dan memaksa mereka pergi meninggalkan planet Sujaku. Satu persatu negara kultivasi peringkat kelima dijatuhkan dan ahli-ahli kuatnya dipaksa angkat kaki dari planet, hingga akhirnya dalam 3 bulan yang singkat, Zhu Kueji menjadi satu-satunya ahli ranah Ansendan yang masih tersisa di koalisi kerajaan Sujaku. Sementara itu di sisi lain, ahli-ahli kuat yang dilahirkan dari pohon reinkarnasi akan turun ke dunia, sehingga tidak salah lagi bahwa Zhu Kueji sudah tidak punya peluang untuk membalikan keadaan. Zhou Tai menjelaskan bahwa pada intinya rencana Yun Kueji meskipun improvisasi tampaknya masih berjalan sesuai dengan yang dia inginkan. Zhou Tai juga menyebutkan kader lain yang dia tahu, di mana selain dia dan Zixing yang memang dipilih untuk melemahkan 2 kader Zhu Kueji, yaitu Qian Peng dan Liu Mei, Wang Lin merupakan kader lain yang sepertinya memang sengaja dipilih untuk menjadi kuda hitam yang menghancurkan segalanya. Tahu nggak artinya kuda hitam? Itu loh, yang warnanya warna hitam. Karena itulah Zhou Tai menawarkan Wang Lin untuk bertemu sang leluhur kedua klan peninggalan abadi agar bisa mempelajari cara menggunakan topi rumput liming yang sebenarnya. Namun setelah merenung untuk waktu yang singkat, akhirnya Wang Lin mengemukakan bahwa dia tidak akan menemui Yun Kueji, hingga membuat Zhou Tai menghela napas pasrah.
我不会去见他。 Karena pemuda itu sudah memutuskan, Zhou Tai juga tidak berdaya untuk memaksanya dan meminta izin untuk membawa sisa Homer yang masih ada di dalam teko sebagai ganti slip giok berisi kemampuan Liu Mei yang dahulu pernah bertukar pukulan dengannya. Wang Lin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang Zhou Tai berikan dan membuat mantan kepala aliansi 4 sekte itu hanya melambaikan tangannya santai. Baru setelah itu akhirnya Wang Lin pun berpisah lagi dengan kawan yang baru saja dia temui setelah sekian lama, dan setelah perpisahannya dengan Zhou Tai, Wang Lin tidak mau membuang lebih banyak waktu dan melanjutkan perjalanannya untuk menuju sekte mayit di negara Zhou. Segera setelah Wang Lin sampai di sekte mayit Yin, dia langsung membekukan tubuh ketua sektenya dan membuat sesosok jiwa primordial ranah formasi jiwa keluar karena merasakan kesadaran ilahi ranah transformasi jiwa menyerbu ke sekte mayit. Wang Lin cukup terkejut melihat jiwa primordial kerucil itu menyadari keberadaannya dan langsung membuat jiwa primordial bernama Cao Yi itu menjelaskan bahwa sektenya memang memiliki kepekaan lebih terhadap kesadaran ilahi. Akhirnya Wang Lin pun menjadi penicilin dengan identitas Cao Yi dan baru menemukan kalau ternyata jiwa primordial itu berasal dari planet Tianyun. Cao Yi menjelaskan bahwa tubuh fisiknya hancur dan dia membutuhkan tubuh baru. Namun harga tubuh di planetnya sangatlah mahal sehingga dia pun memutuskan datang langsung ke tangan pertama biar dapat diskon. Melihat sepertinya senior ini tertarik dengan planet Tianyun, Cao Yi pun menjelaskan bahwa dia hafal seluk-beluk planet kelahirannya tersebut dan menawarkan diri untuk menjadi tour guide kalau Wang Lin berniat jalan-jalan ke planet Tianyun. Setelah mendengar semua penjelasan Cao Yi, Wang Lin pun memutuskan untuk mengangkat Cao Yi sebagai pelayan selama 100 tahun dan berjanji akan memberi orang planet Tianyun itu tubuh baru di ranah transformasi jiwa setelah kontrak mereka berakhir. Setelah itu Wang Lin pun memasukkan jiwa primordial Cao Yi ke dalam bendera jiwa sebelum melanjutkan perjalanannya ke bagian bawah sekte mayit demi menemukan orang minta tolong yang sebelumnya dia lihat. Ternyata orang minta tolong itu masih berada di sana dan memang napas spiritualnya sangat mirip dengan esensi darah dewa kuno yang dia miliki. Ketika merasakan keberadaan orang lain, orang yang tersegel di dalam mayit raksasa itu segera lagi meminta tolong kepada Wang Lin, namun pemuda itu berusaha untuk tidak mendengarnya dan fokus untuk mengambil darah. Mayit segel itu bahkan tidak dapat ditebas oleh pedang abadi, namun untungnya dia masih bisa menggunakan semacam akar tanaman yang tumbuh di permukaan tubuh segel untuk menciptakan lubang di sana. Akhirnya Wang Lin pun memulai proses donor darah klan iblis raksasa sementara orang minta tolong bernama Lei Ji itu terus berbicara panjang kali lebar untuk meminta Wang Lin menyelamatkannya. Lei Ji berkata bahwa selama Wang Lin menyelamatkannya, dia akan memberikan benda pusaka klan iblis raksasa, bahkan membuat seluruh anggota klan yang berada di planet Sujaku tunduk kepadanya. Lei Ji menjelaskan bahwa banyak ahli kuat yang menjadikan klan iblis raksasa sebagai tunggangannya karena setelah mereka mengakui seseorang sebagai tuan, klan iblis raksasa tidak akan pernah berkhianat. Karena itulah apabila Wang Lin bisa membawanya keluar dari tempat ini, Lei Ji akan langsung mengakui Wang Lin sebagai tuannya, bahkan menawarkan sumsum tulangnya yang lebih murni daripada darah. Namun setelah mendengar omongan panjang lebar Lei Ji, Wang Lin malah buru-buru menghentikan pengambilan darahnya karena dia merasa curiga atas sikap Lei Ji diam saja padahal darahnya diambil dan akan membuatnya lebih lemah. Perilaku yang sedemikian itu membuat Wang Lin berpikir bahwa sikap Lei Ji bukan seperti orang yang benar-benar butuh pertolongan dan sepertinya memang merencanakan hal lain. Firasat Wang Lin semakin kuat ketika Lei Ji kembali berbicara panjang lebar saat Wang Lin menanyakan identitasnya dan membuat Wang Lin buru-buru mencabut seluruh tumbuhan yang menancap di tubuh Lei Ji hingga membuat leluhur klan iblis raksasa itu langsung terkejut terheran-heran.
Baru setelah itu Wang Lin meminta maaf karena tidak bisa membantunya pergi karena merasa mengambil darah secara berkala di sini akan lebih aman untuknya. Wang Lin berpikir bahwa sepertinya Lei Ji ingin terus mengambil darah dan khawatir kalau donor darah dilanjutkan, leluhur klan iblis raksasa itu mungkin akan mengaktifkan semacam sihir untuk melarikan diri. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Wang Lin karena apabila Lei Ji mengambil darahnya untuk setengah dupa lebih lama, maka dia bisa memaksa dirinya keluar dari tubuh segel ini. Wang Lin hendak buru-buru keluar dari sekte Mayit ketika tiba-tiba saja seluruh area di sekitarnya tertutup oleh aura penggoda yang sangat kuat. Ketika Wang Lin berbalik, dia menemukan sesosok tante gelis dengan tatapan sangat yang edan kan, di mana tante gelis itu tidak lain adalah leluhur ketiga klan peninggalan abadi yang menyentuh wajahnya secara agresif sebelum bertanya dengan nada menggoda iman, "Abang ganteng, maukah kau pergi ke Oyo bersamaku?" Edian lah Wang Lin ini lagi juga nyari donor darah, malah ketemu sama tante-tante yang ngajakin dia melipir ke Oyo. Ya, bersama dalam satu malam penuh kenikmatan ya, mirip-mirip lah ya sama kegiatan tidur dan istirahat bareng, maksudnya kan capek tuh abis ambil darah raksasa. Kira-kira apakah yang akan dilakukan Markona kepada Wang Lin? Mampukah Wang Lin membebaskan diri dari adegan yang mengharamkan dengan leluhur ketiga klan peninggalan abadi tersebut? Banyak hadiah memang buat orang baik mah.